Baik, selamat pagi. Materi bahasa kali ini kita akan belajar mengenai penggabungan dari materi-materi sebelumnya yang mungkin sudah kalian pelajari. Jadi untuk kali ini kita dalam mempelajari materinya itu lebih ke studi kasus atau saya langsung kasih saja kasus. Misalkan begini, terdapat suatu kasus di mana kita diminta untuk membuat aplikasi untuk menentukan kelulusan dengan bahasa C. Di mana untuk kasus tersebut yaitu kita harus menentukan nilai lulus dengan kondisi nilai tugas ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS diperoleh hasil minimal 65 barulah dinyatakan lulus. Sedangkan jika nilai tugas ditambah nilai UTS dan ditambah nilai UAS di bawah 65 maka dinyatakan tidak lulus. Untuk kasus berikut maka harus dicarikan dulu variabel apa saja yang dibutuhkan, terus tipe data yang dibutuhkan disesuaikan dengan bentuk soalnya. Nah, tanpa memperpanjang waktu, cobalah dibuat dulu. Tentukan dulu variabel apa saja yang dibutuhkan. Ya, selanjutnya kita langsung mengerjakan di dalam aplikasinya. Silakan buka aplikasi Dev. Kita langsung membuat dari soal tersebut. Di sini kita lihat bahwa ada nilai tugas, nilai tes, dan nilai UAS. Berarti ketiga ini bisa kita nyatakan sebagai variabel yang akan kita butuhkan dalam penyelesaian kasus tersebut. Ya, kita langsung implementasikan saja. Diperhatikan dulu untuk bahasa C itu kita tidak membutuhkan library atau header yang banyak. Ya, jadi untuk bahasa C ada sedikit perbedaan dengan struktur data di mana kita hanya membutuhkan header secukupnya saja. Yaitu misalkan di sini kita pakai headernya untuk stdio.h. Kemudian kita tidak perlu lagi menggunakan using namespace std. Itu bisa langsung kita buat mainnya saja. Oke, main berdasarkan kasus tadi kita sudah tahu bahwa variabel yang dibutuhkan adalah nilai tugas, nilai tes, dan nilai UAS. Kita langsung deklarasikan saja. Misalkan dalam bentuk integer, kita tulis tugas, UTS, UAS. Nah, perlu diperhatikan lagi bahwa hasil penjumlahan ini atau hasil penjumlahan dari ketiga nilai ini itu harus ditampung dalam sebuah variabel. Maka kita tambahkan sebuah variabel baru. Misalkan kita gunakan dalam bentuk float saja, yaitu rata-rata. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menginputkan masing-masing nilai dari setiap nilai yang ada. Berarti kita harus membuat sebuah tampilan atau printf. Oke, misalkan di sini kita printf dulu. Kita beri judul menentukan atau kelulusan.
adjustment terus ditarik, terus kita pin F lagi untuk membuat batas satu garis seperti ini. Kita bersihkan dan kita buat ikutannya. Pertama kita pin F dulu, tekan nilai kita. Sudah. Untuk membaca input dan output kita menggunakan scanf. Perhatikan di sini bahwa untuk tipe data integer kita dapat menggunakan dua bentuk persen, yaitu persen D atau persen I. Silakan dipilih salah satu mau digunakan yang mana. Di sini misalkan saya pakai persen D. Terus variabel penampungnya apa? Kita panggil, yaitu di tugas. Selanjutnya kita buat inputan berikutnya. Kita copy paste saja. Misalkan nilai UTS kita panggil variabelnya UTS dan terakhir nilai buat. Setelah kita menginputkan masing-masing nilai, kita kembali lagi ke soal. Di sini untuk mendapatkan atau mengetahui lulus atau tidaknya, yaitu kita harus menjumlahkan ketiga nilai tersebut dan kita mencari nilai rata-ratanya. Berarti kita panggil variabel rata-rata, kita buat dulu rumusnya, yaitu tugas. Jangan lupa kita masukkan dalam kurung ya. Tugas ditambah UTS ditambah UAS kita bagi dengan banyaknya nilai. Ya karena ada tiga jenis nilai, tugas, UTS, dan UAS, maka kita bagi dengan 3. Nah, setelah itu untuk menentukan lulus atau tidaknya berarti ada suatu pengkondisian atau seleksi kondisi. Di sini untuk mudahnya kita gunakan saja yang if else. Untuk mudahnya kita pakai if else. Jadi kita buat kondisi pertama, if apa yang mau kita jadikan sebagai kondisi, yaitu kita panggil dari rata-rata. Jadi if rata-rata di sini kita kembali ke soal, di sini dinyatakan lulus jika minimal 65, berarti sama dengan 65 atau di atas 65. Berarti kita menggunakan operator logika perbandingan lebih besar atau sama dengan 65, maka apa yang terjadi? Kita pakai push-up dalam kurung Anda titik dengan S, yaitu kita batasi dua angka di belakang koma dengan titik 2S. Kita pakai persen F karena rata-rata itu menampung nilai jenis float. Karena di sini saya ambil variabel rata dari bentuknya titik F.
Ini untuk kondisi yang pertama. Untuk kondisi berikut, rata-rata di bawah 65, kita potong saja. Dan di sini kita ganti ada 3. Oke, jadi untuk kasus seperti ini sudah terpenuhi. Sekarang kita coba compile. Oke, setelah di-compile tidak ada error, maka dicoba dijalankan. Sekarang kita isi nilainya. Ini seharusnya dia lulus. Setelah dihitung rata-ratanya adalah 65. Maka Anda lulus. Jadi dihitung lagi ulang. Oke, sekarang kita coba yang di bawah 65. Anda rata-ratanya adalah 4, maka tidak lulus. Ya, untuk kasus pengajuan kelulusan sudah selesai. Semoga bisa dipahami ya alur logikanya. Jadi pertama kali tentukan dulu variabel apa saja yang dibutuhkan. Terus kita kaitkan variabel tersebut dengan tipe data yang sesuai. Nah, setelah itu barulah kita buat alur. Apa yang mau ditampilkan dan yang diisi sehingga bisa berjalan sesuai dengan kasus yang diminta. Silakan dicoba. Ada pertanyaan atau kesalahan, silakan bertanya ya di grup. Oke, demikian untuk kasus pertama. Kita akan coba lagi untuk kasus yang berikutnya. Baik, untuk yang kasus berikut, kita diminta untuk membuat aplikasi menentukan besar biaya yang harus dibayarkan dengan kondisi sebagai berikut. Misalkan pembelian minimalnya sebesar 100.000, artinya jumlah pembeliannya 100.000, maka memperoleh diskon sebesar 3%. Kondisi yang kedua, jika pembelian nominal pembelian di antara 200 sampai 300.000, maka mendapat diskon sebesar 5%. Sedangkan kondisi yang terakhir adalah jika pembelian di atas 300.000, maka diperoleh diskon sebesar 10%. Nah, di sini kita disuruh menentukan nominal pembayarannya, berarti total pembayaran setelah dipotong diskon. Untuk kasus yang berikut ini sebenarnya caranya sama seperti kasus yang pertama, yaitu pertama kita tentukan dulu variabel apa saja. Jika kita terusir dari soal, maka variabel yang dibutuhkan adalah diskon, terus total pembelian atau total belanja, terus jumlah pembelian atau jumlah item yang dibeli, dan harga barang. Oke, berarti kurang lebih ada 4 variabel: diskon, total belanja atau nominal belanja, jumlah pembelian atau jumlah barangnya, serta harga barang. Sama seperti yang di atas, kita tentukan dulu variabel apa saja
dan kemudian tipe datanya. Nah, di sini misalkan tipe data integer itu kita alokasikan untuk variabel jumlah pembelian dengan harga barang. Sedangkan untuk diskon dengan total belanjanya kita gunakan float. Terus untuk menyelesaikan soal tersebut bisa kita gunakan penyelesaian kondisi seperti yang tadi kita gunakan float saja. Oke, lanjut kita akan langsung buat di dev-nya. Ya, kalau buka dev-nya kita mulai. Kita pertama kali buat header-nya dulu. Kita gunakan saja sama seperti kasus yang pertama, yaitu kita gunakan saja stdio.h. Kemudian sesuai penjelasan soal tadi ada 4 variabel kita pakai dan kita ketik langsung ke dev. Ya, hanya 4 ya. Hanya jumlah beli dan harga itu kita pakai tipe data integer, sedangkan diskon total dengan total bayar itu float. Ya, di sini ada tambahan satu variabel lagi total bayar, yaitu hasil dari perhitungan harga total dikurangi dengan harga setelah diskon. Oke, lanjut. Langkah berikut kita buat apa saja yang akan diinputkan atau dimasukkan. Oke, di sini misalnya kita buat dulu tampilan menentukan besaran biaya. Inputannya adalah jumlah barang yang dibeli, terus harga dari barang tersebut. Nah, di sini saya kolaborasikan persen D dengan persen I. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa tipe data integer memiliki dua jenis bentuk persen, yaitu bisa gunakan persen D atau persen I. Setelah kita membuat inputan untuk jumlah barang dan jumlah harga, selanjutnya kita akan menambahkan lagi rumusnya untuk perhitungan. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Total didapat dari jumlah beli dikali dengan harga barang. Nah, tentunya ini merupakan harga sebelum diskon ya, total harga sebelum diskon. Nah, dari total ini baru bisa kita tentukan berapa diskon yang diperoleh oleh masing-masing kasus. Yang pertama dari soal bahwa jika pembeliannya minimal 100.000 maka dia mendapatkan diskon sebesar 3%. Kita buat dulu kondisinya. Oke, untuk kondisi yang pertama untuk minimal 100.000 ya seperti ini. Jadi di kondisi yang pertama kita buat jika minimal 100.000 maka kita menggunakan operator logikanya adalah lebih besar atau sama dengan 100.000. Dan juga di sini kita batasi karena di kondisi kedua bahwa jika pembelian di antara 200 sampai 300 maka akan dapatkan persen 5%. Nah, di sini kita batasi di bawah 200. Diskonnya sama yaitu 0,03 tadi untuk yang pembelian 100.000. Nah, kemudian total bayarnya didapat dari total yaitu harga sebelum diskon dikurangi dengan harga total dikali diskonnya. Nah, di sini kita dapat besar diskonnya berapa rupiah, yaitu total dikali diskon. Sehingga total bayarnya adalah total dikurangi dengan harga setelah dikasih diskon. Terus kita buat untuk cetaknya berapa besar diskonnya, terus biaya yang harus dibayarkan yaitu biaya total dikurangi biaya total setelah dikurangi diskon, itu total bayar. Oke, ini untuk kondisi yang pertama. Untuk kondisi kedua juga hampir
sama, tidak jauh berbeda, hanya kita ganti kondisinya saja. Ya, untuk kondisi kedua, seperti tadi, karena di antara 200 sampai 300, maka minimalnya 200.000, kita pakai operator perbandingan lebih besar atau sama dengan, dan kita batasi di bawah 3, di bawah atau sama dengan 300.000 atau minimal 300.000. Nah, diskon yang diperoleh adalah 5%. Jika dinyatakan maka 0,05. Sama rumusnya juga, total bayar didapat dari total dikurangi besar diskonnya. Terus dicetak juga sama, diskonnya didapat berapa, terus berapa yang harus dibayarkan. Kemudian kondisi yang ketiga, hampir sama juga. Kondisi ketiga adalah di atas 300.000. Maka cukup menggunakan operator perbandingan lebih besar dari 300.000, dapat diskon 10%. Ya, sama output yang ingin dihasilkan. Setelah semuanya selesai, dicoba dulu dengan cara mengcompile untuk mengecek apakah ada error atau tidak. Karena di hasil kompilasinya tidak ada error, kita langsung coba dengan run. Ya, misalnya barang yang dibeli sebanyak 5, harganya misalnya 25.000. 5 dikali 25 seharusnya itu adalah 125. Jadi kita coba. Oke, 125.000 itu berada di pembelian di kondisi pertama yaitu 100.000, maka mendapatkan diskon sebesar 3%. Sehingga yang harus dibayarkan adalah 125 dikali 0,03 itu harga diskonnya, terus 125 dikurangi harga diskon, maka harus dibayarkan yaitu 124.250. Oke, kita coba untuk kondisi yang kedua, yaitu di antara 200 sampai 300.000. Sekarang lagi, bagi 10, harga barangnya adalah 20.000. Misalkan harga barangnya adalah 24.900. Berarti ini dikali totalnya adalah 24.000. Oke, berarti di antara 200 sampai 300, sehingga diskonnya 5% dan yang harus dibayarkan adalah 236.550, didapat dari 249.000 dikali dengan 0,05 itu untuk harga diskonnya, sehingga total bayarnya adalah 236.550. Dan yang untuk kondisi terakhir di atas 300.000, misalkan harga barangnya adalah 34.000. Ya, jika kita totalkan maka yang harus dibayar adalah 340.000 karena mendapat diskon 10%, berarti dipotong 340.000 dikali dengan 0,1 berarti 34.000. Potongannya 34.000, berarti yang harus dibayar adalah 306.000. Ya, demikian untuk materi kali ini. Silakan dicoba. Sama halnya dengan kasus pertama, jika terdapat error, silakan berdiskusi di dalam grup mata kuliah. Demikian untuk materi ini, selamat mencoba, semoga berhasil.